Baby, I'm outside, been thinking about you all night, been thinking it ain't right if you and me. Halo semua, selamat datang di channel Jade Gapi. Perjalanan gupi hingga ke Indonesia. Penyebaran ikan gupi dilakukan dengan jalur perdagangan hampir seluruh benua di dunia, kecuali Antartika. Masuknya gupi di Indonesia pada awalnya untuk tujuan pemberantasan larva nyamuk penyebab malaria pada sekitar tahun 1920-an. Ukuran gupi yang terlampau kecil gagal untuk memangsa jentik-jentik nyamuk. Akhirnya, gupi yang awalnya dipelihara di akuarium sempat dilepaskan ke alam bebas. Tidak disangka, perkembangbiakan gupi cukup pesat dan menyebar ke banyak daerah perairan bebas. Dan di tahun 1929, tercatat bahwa ikan ini bisa ditemukan hampir di seluruh perairan Jawa Barat, khususnya di kolam dan parit. Hingga kini, ikan gupi yang memiliki beragam jenis telah menyebar hampir di seluruh perairan Nusantara. Bahkan di Jawa dan Bali, ikan ini termasuk jenis yang keberadaannya paling banyak dan melimpah. Cara reproduksi. Gupi adalah ikan yang sangat mudah berkembang biak, masa kehamilan ikan ini berkisar antara 21-30 hari bergantung pada suhu airnya. Suhu air yang paling cocok untuk berbiak adalah sekitar 27 derajat Celcius 72 derajat Fahrenheit. Ikan gupi mengandung dan melahirkan anaknya. Setelah ikan betina dibuahi, daerah berwarna gelap di sekitar anus yang dikenal sebagai bercak kehamilan, gravid spot, akan meluas dan bertambah gelap warnanya. Menjelang saat-saat kelahirannya, bintik-bintik mata anak-anak ikan dapat terlihat dari kulit perut induknya yang tipis dan menerawang. Seekor induk gupi dapat melahirkan burayak anak ikan antara 2-100 ekor pada setiap kelahiran, tetapi kebanyakan antara 5-30 ekor saja. Beberapa jam setelah persalinan, induk gupi telah siap untuk dibuahi lagi. Begitu keluar dari perut induknya, anak-anak gupi telah mampu hidup sendiri. Berenang, mencari makanan, dan menghindari musuh-musuhnya. Anak-anak gupi ini umumnya akan terus bergabung dengan kelompoknya, dan dengan ikan-ikan lain yang lebih besar. Namun gupi yang telah dewasa tidak akan segan-segan memangsa burayak yang berukuran jauh lebih kecil, sehingga apabila dipelihara di akuarium, anak-anak ikan ini perlu dipisahkan dari ikan-ikan dewasa. Burayak-burayak ini, apabila selamat, akan mencapai kedewasaan pada umur 1 atau 2 bulan saja. Itulah sebabnya ikan ini dengan segera dapat melipat gandakan jumlah anggota kelompoknya, sehingga dinamai juga ikan seribu. Sirip dubur pada ikan jantan mengalami perubahan menjadi gonopodium, yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma yang akan masuk pada tubuh ikan betina. 3 gupi betina memiliki kemampuan untuk menyimpan sperma, sehingga dapat hamil berulang kali dengan hanya 1 kali kawin. Gupi bahkan dapat hidup pada perairan dengan salinitas tinggi air asin, hingga 150% salinitas normal air laut. 5. Penemu. Ikan gapi, Pucilia reticulata atau Lebistes reticulatus memiliki warna-warni, merupakan ikan air tawar dari keluarga Puciliidae, populer sebagai hewan peliharaan di akuarium rumah. Memiliki karakter kuat, energi, mudah dipelihara, dan produktif. Ikan gapi pertama kali dikenal tahun 1859 oleh seorang ilmuwan asal Jerman bernama Wilhelm Ch. Peters. Ia mendapatkan ikan di antara berbagai ikan yang sengaja dikumpulkannya di daerah Venezuela. Karena melihat ciri-ciri tanda yang tak beraturan pada badan dan sirip ekor ikan tersebut, maka ia menyebutnya dengan nama Pucilia reticulata. Pada tahun 1886 ada orang Spanyol bernama Filipi yang menemukan jenis ikan dengan ciri mirip ikan jenis Barbados. Ia menganggap ikan temuannya berbeda dengan jenis ikan yang ditemukan oleh Peters sebelumnya. Ia pun menamakan ikan temuannya dengan Lebistes pucilia. Sejak kapan ikan ini disebut sebagai ikan gapi? Pada tahun 1866, Dr. Robert Lemaire Gapi, ahli botani dari Inggris membawa pulang beberapa ikan unik yang didapatnya dari Kepulauan Trinidad. Ikan-ikan itu diberikannya pada karibnya, Dr. Albert Guenter, yang kebetulan bekerja di British Museum. Dr. Albert Guenter mengira bahwa temannya itulah yang menemukan jenis ikan tersebut. Maka ia pun menyebut ikan hias itu dengan nama Girardinus gupii. Akibat salah paham ini akhirnya ikan itu lebih populer dengan sebutan ikan gapi. Semua kalangan, baik pedagang dan penggemar ikan menyebutnya sebagai ikan gapi.
Untuk Indonesia, ikan guppy pertama kali didatangkan sekitar tahun 1920. Bukan sebagai ikan hias namun sebagai pembasmi jentik nyamuk. Ikan ini banyak ditemukan di perairan Asia. Sebenarnya banyak panggilan untuk ikan ini, ada yang menyebut ikan cere, ikan seribu, ikan gupi, itu semua hanya untuk ikan guppy yang hidup liar di alam, beda dengan ikan guppy hasil budidaya yang memiliki corak tubuh lebih cantik dari ikan guppy liar. Makanan guppy. Dari segi makanannya, ikan guppy menyukai plankton dan bahan organik, sehingga ikan guppy termasuk ke dalam golongan hewan herbivore. Jika dalam pemeliharaan akuarium, ikan guppy bisa diberikan pelet khusus. Pakan tersebut biasa diberikan 2 kali dalam 1 hari, di waktu pagi dan sore dengan takaran yang baik tanpa menyisakan makanannya. Selain makanan yang telah disebutkan tadi, biasanya para pembudidaya memberikan pakan seperti kutu air, cacing sutra atau pakan yang cukup lumayan harganya, yaitu artemia. Kesimpulannya, ikan guppy mudah dibudidaya, cepat beranak dan makannya pun tergolong murah dan tidak terlalu memakan ruang untuk dibudidayakan. Sekian dari Jade Guppy, terima gaji. Untuk pembelian 085230925122. Jade Guppy. Topet Jade Guppy Farm. Tope Jade